Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aprilia Handayani. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai konsep balance scorecard. Apa dan bagaimana sih konsepnya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Pemahaman mengenai pengukuran kinerja pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan hasil pengukuran kinerja yang baik, maka akan menciptakan sebuah informasi mengenai keberadaan bisnis tersebut, serta bagaimana hal tersebut dilakukan dan di mana itu terjadi. Pengukuran kinerja merupakan kartu laporan bagi sebuah perusahaan. Untuk mengukur kinerja tersebut, salah satu alat pengukuran kinerja yang baik adalah balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Scorecard memiliki makna kartu skor. Maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan ekstern. Balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Sehingga balance scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Perspektif dalam balance scorecard. Adapun beberapa perspektif yang ada pada balance scorecard yaitu perspektif keuangan. Balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih. Sebab secara umum, tolak ukur tersebut tentu digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih. Balance scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara keuangan serta non-keuangan guna mengarahkan kinerja perusahaan menuju kesuksesan. BSC dapat mendefinisikan lebih mengenai pencapaian misi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan bagi suatu perusahaan. Di dalam balance scorecard, pengukuran finansial memiliki dua peranan penting, yaitu semua perspektif bergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari suatu strategi yang telah direncanakan. Dan yang kedua adalah memberikan dorongan kepada tiga perspektif yang lainnya mengenai target yang harus dicapai oleh perusahaan. Perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan lebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian, manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja di setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Apabila suatu unit usaha ingin mencapai kinerja keuangan yang terbaik dalam jangka panjang, maka mereka wajib menciptakan serta menyajikan produk ataupun jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka. Ada dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu 1. Kelompok pengukuran inti Aiker Measurement Group. Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. Dalam kelompok pengukuran inti, kita mengenal 5 tolak ukur, yaitu pangsa pasar, akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Yang kedua, kelompok pengukuran nilai pelanggan, atau
Customer Value Proposition. Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kelompok pengukuran nilai pelanggan ini terdiri dari atribut produk atau jasa, meliputi fungsi, harga, dan kualitas produk. Hubungan dengan pelanggan, meliputi distribusi produk kepada pelanggan, termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan. Citra dan reputasi, yang menggambarkan faktor intangible bagi perusahaan untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan atau membeli produk. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberikan value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Tiap-tiap perusahaan mempunyai seperangkat proses penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, dibagi dalam 3 prinsip dasar, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan purna jual. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, iklim organisasi yang mendorong timbulnya motivasi. Yang menjadi tolak ukurnya adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Demikian penjelasan saya mengenai konsep balance scorecard. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Aprilia Handayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.